Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 201. Terima kasih banyak atas apa yang terjadi pada Zhang Xinyan. Jika bukan karena Anda, saya mungkin akan menyesalinya sampai mati. Dia membunuh satu orang, begitu santai, anggun dan tenang. Chen Feng diam-diam mengagumi Ruan Qingqiu karena menjadi orang yang berpengaruh besar. Sun Fuyi sudah mati. Kali ini kita tidak bisa menjatuhkan keluarga situ. Namun, keluarga situ pasti akan kehilangan vitalitasnya dan kehilangan kekuatannya. Dia melirik ke kamar tidur di belakangnya, takut wanita yang lumpuh di tempat tidur bisa mendengar percakapan. Jadi, dia mendekati telinga Ruan Qingqiu. Dia berkata dengan lembut, aliansi Daobei telah runtuh, dan kekuatan keluarga situ telah berkurang sepertiganya. Jika ada kesempatan, Anda dan saya dapat bergabung untuk bekerja sama secara internal dan eksternal, dan kami pasti dapat mengambil alih hancurkan keluarga situ dalam satu gerakan, dan kemudian kamu akan bebas. Ruan Qingqiu adalah senjata rahasia keluarga situ. Si cantik ini pasti telah melakukan banyak transaksi untuk keluarga situ. Sebagai pihak yang terlibat, Ruan Qingqiu secara alami mengetahui segalanya. Dan dengan wanita cerdas seperti Ruan Qingqiu, dia yakin wanita itu pasti menyimpan beberapa bukti sebagai kartu truf. Jika Ruan Qingqiu diizinkan untuk menyerahkan kartu truf ini, atau mengidentifikasinya secara pribadi, dia pasti bisa menjatuhkan keluarga situ. Maka itu tergantung pada metodemu. Mengetahui apa yang dipikirkan Chen Feng, Ruan Qingqiu tersenyum, mengucapkan anggrek harum, dan berkata di telinga Chen Feng. Kata-katanya yang lembut membuat hati orang gatal. Baik. Jawaban ambigu ini sudah memuaskan Chen Feng. Dia tersenyum ringan, tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, langsung mengikuti celah congsam Ruan Qingqiu, dan memasukkan tangannya ke dalam. Ruan Qingqiu segera mengerutkan kening, gerakan ini sangat tiba-tiba. Dia merasakan tangan kanan Chen Feng, seperti ular, meluncur langsung ke pinggangnya. Lalu, dia meraih tali merah di pinggangnya. Jika saatnya tiba, saya berharap untuk memotong tali merah di pinggang Anda dan membiarkan Anda memberikan tali merah ini kepada saya. Mulut Chen Feng meringkuk dan dia menarik tali merah itu. Tali merah elastis itu dengan ringan memantulkan perut Ruan Qingqiu. Tali merah ini adalah keuntungan Ruan Qingqiu, dia harus sepenuhnya menyerah pada wanita menawan ini. Ruan Qingqiu mempertahankan postur anggunnya dan tidak berbicara. Oke, apakah gangster itu meninggalkan pesan untukmu? Berikan padaku secepatnya, itu kode bomnya. Chen Feng membuang ekspresi menggodanya dan tiba-tiba menjadi serius. Waktu hampir habis dan sudah waktunya untuk turun ke bisnis. Dia melihat bom di leher Ruan Qingqiu, pengatur waktu merah masih tersisa 18 menit 23 detik. Masih ada 2 lantai lagi, dan waktu semakin ketat. Ruan Qingqiu tersenyum anggun dan berkata dengan lembut, saya tidak melakukan apa-apa, jadi saya hanya mengambil selembar kertas dan melakukan beberapa perhitungan. Sayangnya, pertanyaan di kertas saya tidak ada solusinya. Chen Crazy sedikit terkejut, tapi di luar keterkejutannya, dia langsung mengerutkan kening. Ruan Qingqiu ini sangat pintar, tapi dia sedikit kurang beruntung, benda yang ada di lehernya sebenarnya adalah bom sungguhan. Kalau begitu kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Aku tidak bisa membantumu untuk saat ini. Chen Feng berbalik dan hendak meminta catatan pada wanita lumpuh itu. Tunggu sebentar. Ruan Qingqiu tiba-tiba menghentikan Chen Feng dan berkata dengan lembut, ngomong-ngomong, aku baru saja bosan, jadi aku pergi untuk bertanya pada Bibi Li ke dalam dan menemukan bahwa dia juga punya catatan, jadi dia juga memberinya catatan. Pertanyaan di atas sudah terpecahkan, jawabannya 3891. Saya kira itu seharusnya kode untuk bom di leher, tapi saya tidak yakin apa itu, jadi tidak perlu menyentuhnya. Chen Feng mau tidak mau terlihat bahagia, ini benar-benar solusi yang baik. Sungguh wanita yang diinginkan. Jika dia tidak disiksa oleh keluarga situ dan dibudidayakan menjadi kupu-kupu sosial, dia pasti akan menjadi wanita yang sangat luar biasa dan menyenangkan. Kali ini, Ruan Qingqiu dan Situ Wuxiang banyak membantu. Terima kasih banyak. Pergilah ke lantai pertama. Di sana aman. Aku akan mencarimu nanti dan mungkin aku bisa membantumu menjinakkan bomnya. Chen Feng dengan cepat memasuki ruangan tanpa berkata apa-apa, dan melihat langsung ke bawah kamar Bibi Li, matanya ketakutan. Selanjutnya, tekan 3891. Benar saja, bomnya berhenti. Itu berhenti pada 17 menit dan 56 detik. Ruan Qingqiu ini,
saya pikir dia adalah seorang jurusan seni liberal. Saya tidak menyangka dia begitu pandai dalam sains. Dia benar-benar serba bisa. Chen Feng akhirnya sedikit santai, mengeluarkan sistem intercom, dan disebut Qin Ming. Jenderal Qin, para gangster di lantai 3 telah terbunuh. Ada sandera yang lumpuh di sini. Bom telah dinonaktifkan. Ada juga 4 pasukan khusus yang terluka. Mereka berada di ruang timur di tengah. Kirim seseorang dengan cepat. Penyelamatan masih sama. Personil yang ditugaskan tidak diperbolehkan memasuki lantai 4. Setelah menyelamatkan yang terluka dan sandera, segera evakuasi lantai pertama. Roger. Mendengar suara dari sistem intercom, Qin Ming bersemangat dan buru-buru atur tenaga kerja. Orang lain yang hadir juga sangat bersemangat. Satu orang, yang membunuh banyak teroris dalam waktu singkat, seperti dewa yang turun dari bumi. Suara Tuan Qi datang dari layar komunikasi, dia memang pedang tajam bagi negara. Mungkin hanya ada satu orang dengan kemampuan seperti itu di kerajaan naga kita. Mendengar komentar seperti itu, Tuan Liu Chang'an tersipu. Tapi Wang Xinyao sangat bersemangat dan bangga di hatinya. Dia terus berdoa, satu tingkat lagi, berharap pamannya selamat. Yudahai, apakah yang terluka dan sandera di lantai 2 sudah dievakuasi? Apakah kode bomnya sudah dipecahkan? Chen Feng segera pergi ke lantai 4 dan menghubungi Yudahai melalui walkie-talkie. Yudahai buru-buru berkata, laporkan ke pimpinan, yang terluka sudah dipindahkan ke tempat aman, dan kode bom ketiga sandera sudah dibobol. Hanya saja kode pengasuh tidak bisa dipecahkan dan saya tinggalkan di lantai 1. Saya telah membantu 2 koki lainnya. Bomnya telah dihentikan dan dikirim ke tempat yang aman. Chen Feng berkata, oke, mengerti, akan ada sandera wanita bernama Ruan Qingqiu di lantai 3 sebentar lagi. Dia kode bomnya juga tidak bisa dipecahkan. Kamu bisa menahannya di sana. Ingat, para sandera yang kode bomnya tidak bisa dipecahkan, dan 4 sandera wanita yang kodenya tidak bisa dicocokkan, jangan biarkan mereka pergi, tunggu sampai aku kembali untuk mengatasinya. Jika hanya tersisa 3 menit terakhir, saya belum kembali, coba bantu 4 sandera wanita yang kodenya tidak sesuai untuk menghentikan bom. Selama itu terjadi, kurang dari 3 menit terakhir, apapun yang terjadi, kamu harus menungguku kembali. Sekarang Anda harus siap sepenuhnya, atau setidaknya persiapan terakhir yang buruk. Ya, selesaikan tugas dengan tegas. Penampilan Chen Feng telah membuat Yudahai sangat mengaguminya, dan dia semakin menghormati perintah Chen Feng. Saat dia menaiki tangga ke lantai 4, pikiran Crazy Chen tidak menganggur, waktu hampir habis dan dia berpikir menit demi menit. 4 orang diselamatkan dari ruang bawah tanah. Kata sandi wanita pembersih tidak dapat dipecahkan dan pasti ada bom sungguhan di lehernya. 5 orang berhasil diselamatkan dari ruang mahjong di lantai 1. Meski passwordnya salah, namun dipastikan salah satu dari 4 orang yang bermain mahjong itu memiliki bom asli di lehernya. Situ Wuxiang di lantai 2 menyelamatkan 2 keponakannya, lalu dia menyelamatkan 2 koki dan seorang pengasuh, sehingga totalnya ada 5 orang. Saya baru saja mendengar dari Yudahai bahwa kata sandi pengasuh itu tidak dapat dipecahkan dan dia adalah orang ketiga yang memakai bom sungguhan. Ruan Qingqiu dan Bibili baru saja diselamatkan di lantai 3, dan ada bom sungguhan di leher Ruan Qingqiu. Dengan cara ini, total 16 orang berhasil diselamatkan, dan 16 orang ini sesuai dengan daftar yang diberikan oleh keluarga situ. Sekarang aneh, kenapa Luka bilang ada 17 sandera di villa itu? Dan Luka mengatakan bahwa dia mengikat 17 bom, 5 di antaranya asli. Namun kini, mengapa hanya 4 bom asli yang ditemukan? Jika yang dikatakan Luka benar, maka bom di leher orang ke-17 itu benar-benar bom. Jadi siapakah orang ke-17 ini? Di mana itu? Bab 202. Cahaya di otaknya seperti kilat dan batu api, berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan kakinya juga mengikuti angin selangkah demi selangkah, mengikuti arus. Dalam beberapa langkah, kita telah mencapai lantai 4. Villa keluarga situ sebenarnya terdiri dari 3 bangunan berlantai 4 yang disatukan. Bangunan-bangunan kecil tersebut disusun berurutan dari utara ke selatan, dan di setiap 2 bangunan tersebut dihubungkan terdapat lorong sempit dan lebar 3 meter. White Despair, aku sudah menunggumu sampai bunganya layu, dan kamu akhirnya sampai di sini. Luka, si pengebom berwajah panjang, berdiri jauh di aula tengah, bersembunyi di balik patung yang menjulang tinggi. Patung itu adalah seorang pria berambut keriting putih dengan harapan, setengah panjang, tapi sangat cantik. Setelah melihat Chen Feng, dia tampak senang dan sedikit bersemangat. Kamu akan mati ketika aku datang.
Kenapa kamu terburu-buru? Setelah menaiki tangga, Chen Feng berada di koridor antara gedung utara dan gedung tengah. Dia menyipitkan matanya dan melihat bahwa tanah antara dia dan Luka ditutupi dengan dedaunan dan segala jenis buah-buahan serta mainan, membuatnya sangat berantakan. Dia langsung berpikir bahwa Luka ini paling suka membuat mekanisme bom. Tanahnya berantakan dan mekanismenya pasti banyak, kalau tidak hati-hati bisa hancur berkeping-keping. Gaga, iya, kamu memang sombong. Hanya aku yang ada di lantai ini. Ngomong-ngomong, ada juga 4 tentara yang setengah mati akibat pengeboman tadi. Mereka semua ada di ruangan di belakangku. Kalau kamu ingin menyelamatkan mereka, kamu harus menyingkirkanku. Tapi itu tidak mudah bagiku untuk mengatasinya. Dari tempatmu berdiri hingga aku, panjangnya lebih dari 20 meter. Di antaranya, aku telah membuat banyak bom seni, seperti bom buah, bom lampu gantung, bom mainan, dan bom lantai, bom sekering. Tiba-tiba menyadari sesuatu, Luka segera menutup mulutnya, aku yang membocorkannya. Dia tertawa lagi dan melanjutkan, tidak masalah, ini adalah bom mini kecil, akan meledak segera setelah disentuh, dan tidak terlalu kuat, tapi cukup untuk meledakkanmu tanpa tangan atau kaki. Panjangnya hanya 20 meter, total 20 bom. Bisa dibilang mereka ada di mana-mana. Kalau ada yang diledakkan, bisa jadi semuanya meledak, seru sekali. Petik 2. Tentu saja, saya selalu menjadi orang yang baik dan pasti akan memberi Anda secercah harapan. Ini juga perilaku dasar seorang seniman. Sejujurnya, saya punya bom di sini. Itu ditempatkan sesuai dengan lintasan persamaan dalam matematika. Selama Anda dapat menemukan rahasianya dan menghindari lintasan persamaan tersebut, kamu bisa datang ke sini dengan selamat. Selain cara ini, aku jamin kamu akan hancur berkeping-keping. Kuek, ini dia. Jika kamu tidak bisa melewatinya dalam 3 menit, maka aku akan meledakkan keempat setengahnya, pejuang mati di dalam. Luka sangat yakin bahwa tidak ada yang bisa dengan mudah melewati susunan bom yang dia buat. Sekali Anda bertindak sembarangan, hal terburuk yang bisa dilakukan adalah mengubah orang lain menjadi orang yang tidak berguna. Tentu saja, selama Anda bisa menemukan persamaan lintasan penempatan bom, Anda bisa mencapainya dengan mudah. Permainan itu harus memiliki aturan, dan dia tidak akan memberi Chen Feng kesempatan untuk berbuat curang. Begitu Crazy Chen memilih jalan lain atau menghancurkan bomnya, dia akan segera membunuh 4 anggota pasukan khusus. Omong kosong ini benar-benar penuh kebencian. Chen Feng menyipitkan matanya, mengerutkan kening, dan mengamati dengan cermat. Saya tidak tahu di mana orang ini menemukan begitu banyak daun, dan dia benar-benar menutupi 70% hingga 80% dari lahan seluas itu. Tak hanya itu, ada juga beberapa mainan aneh seperti monyet makan pisang, robot memegang pisau, dan gadis kecil memegang timbangan. Entah apa hubungannya dengan bom. Luka ini beneran aneh. Imajinasi seperti ini harus dikirim langsung ke rumah sakit jiwa. Selain kesal, Chen Feng juga menemukan banyak garis tipis di tanah yang sulit ditemukan. Beberapa dari kabel tipis ini bahkan disambungkan ke mainan ini, dan ketika dimainkan seperti ini, tidak ada tempat di seluruh tanah untuk diinjak. Keputusasaan putih, semakin lama kamu tinggal di sini, semakin berbahaya para sandera bom itu. Aku menang, aku memenangkanmu. Melihat Chen Feng ragu-ragu untuk bergerak maju, Luka tertawa gembira dan bersembunyi di balik patung itu. Bangga. Kali ini, keputusasaan putih akan mati di tangannya. Buka matamu, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apa itu master. Ekspresi bangga pihak lain membuat Chen Feng mencibir, dan dia segera melontarkan kata-kata kasarnya. Matanya terfokus, ekspresinya sedikit berubah, dia memegang pedang di mulutnya, dan mundur selangkah demi selangkah. Apa yang akan kamu lakukan? Jika kamu ingin pergi atau memilih jalan lain, aku akan segera membunuh tentara di dalam. Luka sedikit terkejut, mengira Chen Crazy akan melarikan diri, dan mengancamnya. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 10 langkah. Chen Feng tidak menganggapnya serius dan mundur 10 langkah. Setelah mengukur jarak, dia mendorong kakinya ke tanah dan menggeser berat badannya ke depan. Dia mengunci pandangannya ke kejauhan, menarik napas dalam-dalam, tiba-tiba mempercepat dan mengayunkan tangannya dengan cepat, lalu berlari keluar. Dia sangat cepat, seperti seekor citah, mengayunkan anggota tubuhnya dengan sempurna saat dia bergegas menuju susunan bom. Apakah kamu gila? Apa yang akan kamu lakukan? Jaraknya lebih dari 20 meter. Mata Luka membelalak, tidak tahu apa yang akan dilakukan Chen Feng. Jarak ini agak jauh dan tidak mungkin untuk dilompati. Ya Tuhan,
Kamu benar-benar menari. Saya melihat Chen Feng berlari ke tepi ladang ranjau, dan tiba-tiba seperti anak panah meninggalkan talinya, dia menginjak tanah dengan kaki kanannya dan melompat tinggi. Bodoh, jaraknya lebih dari 20 meter. Juara lompat jauh dunia paling banyak hanya bisa melompat kurang dari 10 meter. Selama kamu mendarat, kamu tamat. Tunggu saja sampai mati tertiup angin. Haha, Luka tertawa, sepertinya dia sedang mabuk. Saya kira Chen gila dan pihak lain hanya keras kepala. Dia benar-benar tidak menyangka Chen Feng akan memilih cara ini untuk melewati ladang ranjau. Ini hanyalah meminta kematian. Bagaimana mungkin? Tapi saat dia setengah tertawa, tawanya tiba-tiba berhenti dan ekspresinya berubah drastis. Matanya semakin melebar, melihat segala sesuatu di depannya dengan kaget. Saya melihat kemampuan melompat Chen Feng sungguh mencengangkan, seolah-olah dia sedang terbang, dan dia berada hampir 2 meter di atas tanah. Tak hanya itu, ia bahkan menyilangkan kaki dan mengayun di udara, langsung berakselerasi di udara. Ini hanyalah menginjak udara dan berlari ke depan. Kali ini dia berlari dan melompat lebih dari 10 meter. Juara dunia lompat jauh run-up baru telah lahir. Ya Tuhan, apakah ini manusia? Luka benar-benar terkejut. Segera setelah itu, sesuatu yang lebih luar biasa terjadi lagi. Lompatan Chen Feng tidak lurus ke depan, tapi sedikit dibelokkan. Dengan lompatan ini, dia melompat secara diagonal ke dinding koridor. Sulit untuk meminjam kekuatan dari dinding lurus, tapi saat kaki kanannya menyentuh dinding, mengikuti inersia, seperti pegas yang berkontraksi, seluruh tubuhnya meringkuk. Dari kejauhan terlihat seperti tergantung di dinding begitu saja. Segera, dia menggunakan dinding untuk mengerahkan kekuatan, dan seluruh tubuhnya terbang sejauh 4 hingga 5 meter seperti peluru. Ya Tuhan! Luka sangat ketakutan sehingga dia menelan ludah tanpa sadar dan menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Tidak mungkin, ini sudah menjadi batasnya. Jika kamu mendarat sekarang, kamu masih akan menyentuh bomnya. Benar saja, lompatannya telah mencapai batasnya, dan Chen Feng akan segera jatuh. Sial, masih ada sekitar 4 meter lagi. Chen Feng, yang telah mencapai batasnya dan hendak mendarat, tidak mau menyerah. Di udara, dia menggunakan trik yang mengejutkan mata Luka. Saya melihatnya berjuang untuk memutar dengan bantuan pinggangnya, tubuh bagian atas berputar berlawanan arah jarum jam, dan tubuh bagian bawah berputar searah jarum jam. Selama menjalin hubungan, rasanya pinggangku seperti mau patah. Ketika dia memutar secara ekstrim, tubuhnya segera terentang dan memperoleh kekuatan rotasi. Saya tidak tahu bagaimana Chen Feng mengendalikan tubuhnya, dia menggunakan kekuatan rotasi untuk dengan paksa mendorong tubuhnya ke depan 1 meter lagi. Bab 203. Ya Tuhan, bagaimana mungkin keberadaan yang begitu menakutkan bisa ada? Luka tertegun dan yakin. Dia tidak pernah membayangkan tubuh manusia bisa berputar seperti ini di udara. Hanya dengan memutar, Anda juga dapat menggunakan kekuatan rotasi untuk mengubah posisi tubuh Anda, yang sungguh luar biasa. Sial, aku sudah lama tidak berolahraga, dan lompatanku jauh lebih buruk dari sebelumnya. Kali ini benar-benar batas Chen Feng, melompat 15 atau 6 meter sekaligus. Masih ada sekitar 4 meter sebelum meninggalkan ladang ranjau. Akhirnya, Chen Feng, yang tidak punya apapun untuk dipinjam, mendarat. Setelah melakukan begitu banyak hal, kamu mungkin saja mati. Luka menyeka keringat di dahinya dan sedikit rileks. Pemandangan tadi hampir seperti melihat hantu. Tapi untungnya, Chen gila adalah manusia. Selama Chen Feng mendarat di tanah, dia pasti akan menyentuh bomnya. Pertarungan terakhir. Jika dia mendarat sekarang, dia pasti akan terkena jebakan jika dia membuka dan menutup seperti ini. Pada saat 20 bom diledakkan secara berurutan, itu sudah cukup baginya untuk minum sepoci. Sekarang, apapun yang terjadi, kita harus menemukan tempat yang aman untuk melangkah. Dengan kekuatan rotasi, Chen Feng mengambil pedang dari mulutnya dengan tangan kanannya, memanfaatkan situasi tersebut, dan mengayunkan pedang tersebut ke tanah. Kekuatan pisau yang kuat langsung memotong ubin lantai menjadi beberapa bagian, menyebabkan batu beterbangan kemana-mana. Dedaunan acak yang awalnya menutupinya tertiup angin kencang. Gaya reaksi dari tumbukan antara pedang dan tanah membuat jatuhnya Chen Feng sedikit lebih lambat. Dia melihat lebih dekat dan melihat bahwa ubin lantai yang dipotong tidak memiliki bom dan dapat diinjak. Segera, dengan kendali ekstrim atas tubuhnya, kaki kanannya mendarat di lantai ubin. Ya Tuhan, hantu sekali. Luka menggelengkan kepalanya dengan putus asa, tidak mau mempercayai apa yang terjadi. Apa yang dianggap sebagai ladang ranjau yang sempurna, seperti seni yang sempurna,
akan segera hancur. Hal ini membuatnya merasa seperti pisau, dan dia ingin meledakkan dirinya dengan petir untuk menunjukkan rasa hormatnya terhadap seni. Huff, selesai. Chen Feng mencoba yang terbaik untuk mengendalikan tubuhnya, dan kelembaman yang kuat hampir membuatnya bergerak. Namun saat dia sedang bergembira, sebongkah batu yang baru saja berserakan menghantam boneka gadis kecil yang memegang timbangan tanpa ada bias. Keseimbangannya tiba-tiba berubah. Ini akan meledak. Kemudian, dengan ledakan, bom yang tersembunyi di dalamnya meledak. Cek. Bom itu hanya berjarak 1 meter dari Chen Feng. Kali ini benar-benar tos dengan dewa kematian. Dia melompat, menutupi kepalanya dengan kedua tangan, dan bergegas menuju luka. Melompat ke udara, ledakan tersebut langsung memberikan dampak yang sangat besar dan mendorongnya keluar. Tak hanya itu, pecahan bom tersebut langsung terbang ke tubuhnya sehingga menimbulkan rasa sakit yang tak tertahankan. Sebuah bom meledak, diikuti reaksi berantai. Bom lainnya meledak satu demi satu. Kuek, masih meledak. Luka bersembunyi di balik patung, tertawa bangga, merasakan dampak seni. Kali ini, keputusasaan putih benar-benar berakibat fatal. Lalu bagaimana jika Anda seperti hantu atau dewa, Anda tidak terkubur dalam seni ledakan? Ini adalah seni yang hebat, seni yang paling sempurna. Tidak ada yang bisa menghujat seni. Setelah beberapa saat, ledakannya berhenti. Seluruh koridor dan aula berantakan. Sudah berakhir, Gaga. Luka menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan puing-puing di kepalanya. Saat ini, kedua telinganya terguncang dan terdengar suara mendengung di telinga. Akhirnya balas dendam. Dia berdiri dan mengangkat kepalanya. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia melihat sepasang mata merah darah menatapnya. Kamu. Luka menegang, menatap Chen Feng yang berlumuran darah, seolah sedang melihat dewa kematian. Mata Chen Feng dingin dan mematikan, dan pedang di tangan kanannya langsung dimasukkan ke bahunya. Ciuman ibumu, aku sudah lama tidak merasakan sakit seperti ini. Berlumuran darah, pakaiannya robek, Chen Feng tampak sangat berantakan. Keluar. Dia sangat marah saat ini, dengan niat membunuh di sekujur tubuhnya. Dengan tarikan yang kuat, dia menyeret tubuh Luka dengan pisaunya dan menyeretnya keluar. Biarkan aku terluka, dan aku akan membuatmu semakin terluka. Tanpa ragu, dia mengayunkan pedangnya dengan cepat. Ah! Bersamaan dengan suara ratapan Luka, semua ligamen di anggota tubuh Luka putus. Saat ini, Luka terbaring di tanah seperti genangan lumpur, tidak bisa bergerak. Keputusasaan putih, aku akan membunuhmu, bajingan. Luka bisa menggerakkan mulutnya, dan dia berteriak, tidak mau menyerah. Ia tidak percaya bahwa seninya akan dikalahkan oleh manusia. Chen Feng mengertakkan gigi, menahan rasa sakit, dan mengutuk Luka, apakah aku bajingan? Kalian berenam adalah bajingan. Aku akan memberitahumu hari ini bahwa jika kamu berani masuk ke kerajaan naga kami, kamu hanya akan mati. Gaga, kamu jangan sombong, aku belum kalah. Kamu tidak bisa menjinakkan bom kelima Sandera. Aku menunggu kembang api seni mekar. Luka mulai tertawa lagi, tertawa sangat bahagia dan dengan arogan. Karena kelima bom itu adalah seni terhebat. Chen Feng tidak bisa menahan cemberutnya, dan mengeluarkan walkie-talkie-nya dan berkata kepada Qin Ming, Jenderal Qin, cepat kirim orang ke lantai 4. Di mana ledakan baru saja terjadi, 4 pasukan khusus terluka parah dan perlu dipindahkan untuk berobat. Dia menendang Luka. Dengan satu tendangan, dia segera masuk ke kamar. Melihat keempat operator khusus tersebut, akhirnya saya menghela nafas lega. Meski keempat operator khusus ini terluka parah, mereka tidak mati. Baik, Kamerat Chen Feng, kamu baik-baik saja. Qin Ming sangat bersemangat saat mendengar suara Chen Feng. Mereka bisa dengan jelas melihat ledakan tadi dari bawah. Kekuatan itu sungguh luar biasa. Pada saat itu, saya sangat mengkhawatirkan Chen Feng. Wang Xinyao di sampingnya memiliki mata berair. Dia hampir pingsan saat melihat ledakan dahsyat tadi. Mendengar suara Chen Feng saat ini, saya sangat bersemangat dan terus bersyukur kepada Tuhan. Li Tongzu juga menghela nafas lega, dan kekagumannya pada Chen Feng semakin meningkat. Hanya menyaksikan ledakan itu, Zhang Xinyan keluar dari mobil polisi, air mata mengalir di wajahnya, jantungnya sudah berdebar kencang. Saat dia mendengar suara Chen Feng, dia merasa lega, seluruh tubuhnya lemas, dan dia hampir roboh ke tanah. Yang paling tenang adalah Dayong, meski juga khawatir, namun ia lebih yakin. Di dunia ini, tidak ada yang bisa membunuh Chen Feng. Karena di matanya, Chen Feng adalah dewa. Aku baik-baik saja.
Aku akan naik dan membunuh pemimpin mereka, dan hanya sampah ini yang tersisa. Jenderal Qin, tepat di lokasi ledakan, Luka, yang menanam bom, telah lumpuh di dekatku dan terbaring di tanah. Tapi dia belum mati. Dia satu-satunya yang mengetahui kode bom sebenarnya. Bawa dia ke lantai pertama dan serahkan dia ke Yudahai. Temukan seseorang yang mengerti bahasa negara Ye dan pastikan untuk meminta kodenya. Saya tidak punya waktu untuk menginterogasinya sekarang. Alasan mengapa Luka tidak dibunuh adalah karena binatang ini mengetahui kata sandi dari bom yang sebenarnya. Alangkah baiknya jika bisa ditanyakan secara langsung. Tapi dia tidak punya waktu untuk menginterogasi sekarang, jadi dia harus bergantung pada orang lain. Saya melirik ponsel saya dan melihat bom itu akan meledak dalam 12 menit. Di saat-saat terakhir ini, kita harus naik dan membunuh si brengsek Stefano, dan mengakhiri insiden mengerikan ini. Dia tidak berhenti lebih lama lagi dan langsung menuju puncak gedung melalui tangga di tengah gedung. Begitu dia naik, dia melihat Stefano menunggunya di sana dengan tangan disilangkan di dada. Bab 204. Villa Tianlang Yukong awalnya adalah tempat yang tenang. Namun kini, sirene polisi berbunyi dari segala arah. Angin sepoi-sepoi di tepi sungai dan di bawah pohon willow telah kehilangan ketenangan masa lalu. Penjaga militer, polisi, tentara, pemadam kebakaran, dan pusat darurat semuanya sibuk bersama. Berhasil tidaknya penyelamatan bergantung pada 10 menit ini. Tuan Qi, karena hanya gangster terakhir yang tersisa, mengapa tidak mengumpulkan pasukan khusus lagi, mengepung villa dari bawah ke atas, turun dari udara, dan membuat pangsit untuk lawan? Saya tidak percaya itu. Lawannya sendirian. Masalah apa yang bisa kamu buat? Melihat semua pujian diambil oleh Chen Feng, Liu Chang'an mengusulkan taktik laut manusia untuk menunjukkan rasa kehadirannya. Menurutnya, di sisi lain hanya ada satu orang, tetapi ia memiliki ratusan atau ribuan orang, sehingga mudah untuk melenyapkan pihak lain. Jika dia menerima sarannya dan melenyapkan para gangster saat itu, apapun yang terjadi, dia akan mendapat manfaat. Setidaknya bisa mengimbangi kesalahan-kesalahan sebelumnya serta kelebihan dan kekurangannya. Qin Ming langsung kesal saat mendengar kata-kata Liu Chang'an. Dia menatap dan mengertakkan gigi dan mengutuk, Chen gila sedang pergi bergerak sekarang. Kamu tahu cara menunda dan membuat ide buruk. Izinkan saya bertanya, masih ada 3 pasukan khusus di tangan gangster terakhir. Jika kamu menyerang gegabah, bagaimana jika pihak lain membunuhmu? Apa yang harus kami lakukan jika ketiga operator khusus ini ditangkap? Juga, kami memilih untuk mempercayai Chen Feng. Penampilannya sebelumnya telah membuktikan kemampuannya. Mengapa Anda ingin campur tangan secara acak di momen kritis ini? Jangan lupa, bagaimana 5 operator khusus meninggal dan bagaimana operator khusus ini terluka semua karena perintah Anda yang salah. Qin Ming, yang memiliki kepribadian lugas, telah lama tidak puas dengan ucapan Liu Chang'an sikap tidak kompeten dan merasa benar sendiri. Orang awam yang mengarahkan ahlinya hanya akan mendatangkan kerugian yang lebih besar. Jika dia bisa menghentikan Liu Chang'an, jika dia bisa dengan tegas mendukung Chen Feng, mungkin para prajurit malang ini tidak akan menderita korban yang begitu besar. Qin Ming, perhatikan sikap kata-katamu. Saya adalah komandan tertinggi di lokasi yang dikirim oleh Akademi Politik. Saya memiliki hak untuk mengatur taktik secara fleksibel sesuai dengan situasi di lokasi. Kita semua sedih atas korban khusus pasukan dan kami tidak ingin melihatnya. Namun, saya bangga pada mereka. Mereka terbunuh dan terluka dalam pertempuran untuk melindungi negara dan rakyat. Ini adalah kesadaran dan kebanggaan menjadi pejuang istimewa. Liu Chang'an adalah memang seorang veteran, dan dia sepenuhnya menunjukkan kepalsuan dalam pidatonya. Apa yang dia katakan kedengarannya masuk akal, namun nyatanya tidak ada satupun yang berguna, yang penting adalah menghindari hal-hal penting dan mengambil hal-hal yang mudah. Tidak hanya itu, dia juga dengan sempurna menghindari keraguan Qin Ming tentang dirinya. Karena ketika dia berbicara, dia berdiri pada landasan moral yang tinggi dan memuji operator khusus yang menjadi korban. Hal ini memang benar, namun tidak disebutkan sama sekali apa penyebab jatuhnya korban dari operator khusus tersebut. Ini adalah seni berbicara dalam kepemimpinan. Menggunakan analek Konfusius untuk menekan orang mungkin terdengar masuk akal, namun pada kenyataannya hal itu tidak memiliki peran pemandu sama sekali. Itu hanya sebuah suara. Qin Ming jelas bukan lawan Liu Chang'an dalam aspek ini, dan dia tidak tahu bagaimana membantahnya sama sekali. Karena ketika Anda berbicara, sepertinya Anda sedang mengkritik Liu Chang'an karena percaya bahwa pejuang pasukan khusus ini hebat, dan lawan Anda akan menangkap Anda dan membuat Anda berhenti berbicara. Bahkan Wang Xinyao tidak tahan melihat adegan ini,
dia sama sekali tidak menyukai Liu Chang'an, dia mengerucutkan bibirnya dan mengutuk beberapa kata makian. Menurut saya, Anda tetap harus percaya pada Chen Feng, tapi Anda juga harus siap sepenuhnya. Biarlah operator khusus eselon 2 dan 3 siap mengirimkan drone untuk pengintaian di ketinggian. Sehingga jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, buatlah persiapan darurat sesegera mungkin. Pendapat di tempat kejadian tidak bulat, jadi tentu saja para pemimpin puncak harus turun tangan dan memutuskan rencana akhir. Tidak, Tuan Qi yang berbicara. Saya ceroboh, tetapi Tuan Qi lebih bijaksana. Pengaturan saya terlalu terburu-buru, dan pengaturan Tuan Qi lebih aman. Memanfaatkan kesempatan ini, Liu Chang'an kembali menyanjungnya. Sanjungan ini sangat tepat. Oke, jangan marah. Qin Ming masih marah, tapi Lu Zitao menahannya agar dia tidak marah lagi. Dengan pengaturan Tuan Qi, suasana menjadi sibuk kembali. Villa Tianlang Yukong, atap. Keputusasaan putih, lama tidak bertemu, aku tahu kamu akan datang. Dengan kekuatanmu, mereka tidak bisa menghentikanmu. Stefano tidak memiliki rambut di kepalanya, dan tubuhnya agung dan kuat. Saat dia bertatap muka dengan Chen Feng, dia sedikit bersemangat. Saya telah menantikan momen ini selama 4 tahun. Karena inilah saatnya balas dendam. Dibandingkan dengan Stefano, Chen Feng tampak jauh lebih lemah dan bahkan lebih buruk. Dia berlumuran darah, bajunya robek, dan separuh celana kirinya hilang. Tapi meski dalam keadaan yang menyedihkan, dia menyipitkan matanya dan menjadi pembunuh. Dari segi aura, dia tidak lebih buruk dari Stefano. Di mana 3 pasukan khusus lainnya? Chen Feng bertanya. Yang paling dia pedulikan saat ini adalah hidup dan mati 3 pasukan khusus terakhir. Stefano mengulurkan tangan kirinya dan menunjuk ke tepi kolam renang. Di sana, 3 operator khusus ditempatkan di kursi malas, tidak bergerak. Jangan khawatir, mereka tidak mati, saya hanya mematahkan tendon tangan dan paha belakang mereka dan menjadi lumpuh, tidak bisa bergerak. Stefano berkata dengan sangat santai, sama sekali tidak menganggap ini adalah hal yang kejam. Mata Chen Feng tiba-tiba terasa dingin. Kemarahan di dadanya membara, dan dia diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa dia akan membunuh bajingan ini. Hanya dengan cara inilah Anda bisa menenangkan amarah di hati Anda. Dia menanggungnya, dan masih memiliki beberapa masalah yang perlu diklarifikasi dari wanita jalang ini. Kamu masih perlu tenang sekarang, begitu kamu tahu apa yang kamu inginkan, itu akan menjadi mimpi buruk bagi lawanmu saat itu juga. Kamu tahu kekuatanku. Jika kalian berenam bekerja sama untuk menembakku, aku sangat takut padamu, karena kamu adalah sebuah tim yang bisa disebut Star Glory Corps. Kekuatan tempur gabunganmu cukup untuk menahan tentara. Tapi kenapa kamu memisahkan 5 orang lainnya dan menjaga satu lantai masing-masing? Dengan cara ini, kekuatanmu akan sangat melemah, dan kamu hanya akan dikalahkan olehku satu persatu. Kenapa kamu melakukan ini? Kata Chen Feng sepanjang jalan. Semua orang memikirkan masalah ini, tetapi tidak peduli seberapa banyak mereka memikirkannya, mereka tidak dapat memahaminya. Kekuatan kelompok tentara bayaran tercermin dari kemampuannya bekerja sama dalam pertempuran. Mereka saling melengkapi dan bekerja sama satu sama lain untuk meningkatkan efektivitas tempur mereka secara geometris. Jika setiap anggota kelompok tentara bayaran dibubarkan, bahkan anggota Korps Bintang Cemerlang pun akan jatuh dari Bintang Cemerlang ke dunia. Jadi dia sangat bingung kenapa Stefano melakukan hal tersebut. Seperti yang diharapkan dari keputusasaan putih, pemikiranku juga tidak sederhana. Ada alasan bagiku untuk melakukan ini. Namun, kita harus bersaing terlebih dahulu. Kakakku dan kelingkingku sedang menunggu untuk menemukanmu. Pembalasan. Stefano menarik keluar pisau pendek hitam pekat dari pinggangnya, dan di bawah cahaya lemah, itu benar-benar memantulkan cahaya dingin. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Chen Feng bertanya pada pihak lain dengan nada menghina. Untuk mengalahkanmu, aku telah mempersiapkannya selama 4 tahun, dan sekarang aku yakin akan hal ini. Stefano meraung garang, lalu tertawa liar. Saat kamu mati, aku pasti akan menjadi gila. Matanya berbinar, seolah dia telah merasakan kegembiraan membunuh Chen Feng. Aku paling benci orang berkicau. Masih ada sekitar 11 menit lagi. Aku akan menjagamu dalam 8 menit dan menangani bom-bom itu dalam 3 menit. Sudah hampir waktunya. Pedang Chen Feng tergeletak miring, siap untuk membunuh lawannya. Bab 205. Drone itu lepas landas dan dengan cepat menemukan Chen Feng dan Stefano. Ia melayang di udara dan mengirimkan gambar ke layar di depan kendaraan komando. Monitor itu dikelilingi oleh semua orang,
dan semua orang menyaksikan pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Salah satunya adalah pemimpin kelompok tentara bayaran Sangin dari Korps Xingyao. Kelompok tentara bayaran yang dipimpinnya mengalahkan lusinan operator khusus hanya dalam beberapa menit. Kekuatan bertarungnya gila. Salah satunya adalah Raja Militer Legendaris Kerajaan Naga, Pedang Tajam Negara. Ini juga merupakan dunia malam yang gelap, keputusasaan putih yang menakutkan. Siapa yang akan menang dan siapa yang kalah tidak dapat diprediksi. Dronenya tidak berani terlalu dekat, jadi gambarnya agak jauh. Selain itu, lampu yang melihat ke bawah juga tidak terlalu terang sehingga kejernihan gambarnya kurang tinggi. Di monitor, hanya terlihat samar-samar dua sosok, datang dan pergi sambil mengayunkan belati. Hal yang paling mempesona adalah percikan api yang berterbangan saat belati bertabrakan, yang sangat bersinar. Bukankah kedua orang ini punya senjata? Kenapa mereka masih bertarung dengan pisau? Melihat ke layar, Liu Chang'an tidak mengerti mengapa masih ada duel dengan pisau di era ini. Qin Ming segera mencemooh pertanyaan Liu Chang'an. Qin Ming mendengus dingin dan berkata, meskipun tidak jelas, tetapi hanya dari interval antara kilatan api, dapat dilihat bahwa kecepatan dua ayunan pedang telah mencapai ekstrim. Tidak hanya itu, siapapun yang telah terlatih dalam keterampilan bertarung tidak sulit bagi siapapun untuk melihat bahwa kecepatan gerak kedua orang ini luar biasa. Dapat dikatakan bahwa berdasarkan kekuatan kedua orang ini, mereka berdua adalah master yang unik, memiliki kekuatan tempur yang menakutkan. Pertempuran seperti itu. Dengan kekuatan kita, senjata tidak bisa lagi melukai satu sama lain. Pertempuran seperti itu dapat dikatakan sebagai pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya, jarang terjadi dalam 100 tahun, dan hidup dan mati tidak dapat diprediksi. Qin Ming sendiri juga menyukai berkelahi dan menganggap dirinya master. Namun setelah menyaksikan pertarungan antara dua orang ini, saya menyadari betapa dangkal dan bodohnya saya sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa dia belum pernah melihat pertarungan sengit antara kedua orang ini seumur hidupnya. Membual. Mungkin kehabisan peluru atau senjatanya jatuh. Liu Chang'an tidak percaya sama sekali. Dengan pandangan dunianya, dia masih tidak bisa memahami ranah kedua orang ini. Meskipun banyak penonton yang menganggap penjelasan Qin Ming tidak dapat dipahami, mereka merasa sulit untuk memahaminya. Namun hal itu tidak menghentikan rasa gugup mereka, sungguh suatu kehormatan bisa menyaksikan pertarungan puncak. Li Tongzu tampak gugup dan menatap layar tanpa berkedip. Chen Feng saat ini, secara kasar, adalah segalanya baginya. Selama Chen Feng masih hidup, dunianya akan memiliki harapan. Paman, ayolah, pukul dia sampai mati. Meskipun Wang Xinyao tidak mengerti, dia terus berteriak dan menyemangati Chen Feng. Dia percaya meskipun pamannya tidak bisa mendengarnya, dia pasti bisa merasakan perasaannya. Orang yang paling bermasalah adalah Zhang Xinyan, dia ingin pergi melihatnya, tetapi pada akhirnya dia terjepit. Saya berjinjit dan tidak bisa melihat, dan saya terlalu malu untuk masuk. Akhirnya, saya hanya menajamkan telinga dan mendengarkan pertarungan antara Chen Feng dan yang lainnya. Dayong terlihat serius dan menatap tajam. Dia mungkin satu-satunya orang yang hadir yang bisa memahami pertarungan di layar. Dia mengenal Chen Feng dan pernah berperang melawan kelompok tentara bayaran Sangin. Samar-samar aku ingat bahwa Stefano, pemimpin kelompok tentara bayaran Sangin, juga ahli ilmu pedang. Dia bertukar satu atau dua gerakan sebentar dengan lawannya sangat kuat, dan dia hanya bisa menerima gerakan itu. Jika Chen Feng tidak melakukan intervensi pada saat itu, dia mungkin akan terluka oleh lawannya. Dalam pertempuran hari ini, Chen Feng terluka, dan dia telah melakukan beberapa pertempuran, yang menghabiskan banyak energi. Namun pihak lain sedang menunggu pekerjaan dan berada di atas angin. Yang satu surut dan yang lainnya surut, sedemikian rupa sehingga sekarang dia tidak yakin apakah Chen Feng bisa mengalahkan lawannya. Benar saja, keduanya berdiam diri selama 2 menit. Dalam ingatannya, tidak ada yang bisa bertarung dengan Chen Feng sedemikian rupa. Ups! Alis Dayong bergerak sedikit, seolah dia menemukan sesuatu, dia berteriak secara naluriah. Apapun yang benar-benar Anda khawatirkan, lakukan saja. Ada apa? Tanya Qin Ming buru-buru, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mendengar nada bicara Dayong, semua orang menjadi gugup. Dayong yang jarang berbicara di hari kerja mengatakan, saat lawan menebas orang gila, percikannya sangat terang, namun saat orang gila menebas lawan, percikannya menjadi semakin gelap. Artinya pisau orang gila itu tidak berfungsi. Tampaknya ini adalah kelemahan kedua. Faktornya, pedang putih Chen Feng tidak ada, dan pedang tidak dapat menangani pedang hitam lawan. Ups,
Ini benar-benar seperti ini. Qin Ming dengan cepat melihat ke layar dan menemukan bahwa itu seperti yang dikatakan Dayong. Ketika Chen Feng menebas lawannya, percikan api jarang terlihat di antara tabrakan tersebut. Ini hanya berarti bahwa semua pedang Chen Feng terkelupas. Pedang kita semua terbuat dari baja berkualitas tinggi, bagaimana ini bisa terjadi? Gumam Qin Ming, dengan firasat buruk. Keduanya bertarung dengan pedang, namun senjata mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan, bukankah mereka kalah beberapa saat? Percakapan antara Qin Ming dan Dayong tiba-tiba membuat semua orang gugup. Paman, orang gila. Terutama Wang Xinyao dan Zhang Xinyan, hati mereka langsung menegang. Villa Tianlang Yukong, di atap. Dengan tubuh mengayunkan pedang dan membuat cahaya dan bayangan, Chen Feng dan Stefano bertarung sengit selama lebih dari 2 menit, namun masih belum ada pemenang. Menyadari kesalahan kecil lawannya, Chen Feng membungkuk dan mengayunkan pedangnya, memaksa Stefano menjauh. Keduanya mundur beberapa langkah dan akhirnya mengakhiri kebuntuan. Pedangku, Chen Feng. Melirik pedang di tangannya, dan Feng Chen tidak bisa menahan cemberut. Bila pedang itu penuh dengan celah, hampir seperti besi tua. Melihat pisau lawan lagi, bilahnya mengkilat dan tajam, namun tidak rusak sama sekali. Apa? Pisaumu mati. Dengan komentar sinis, Stefano membalikkan pisau hitam utuh di tangannya dan mencibir, kamu pasti akan kalah hari ini. Tanpa kepercayaan diri ini, aku tidak akan berada di puncak gedung. Menunggu untukmu. Alasan pertama mengapa kamu akan kalah adalah karena kamu kelelahan dan terluka melawanku. Alasan kedua adalah pedangmu. Perbedaan antara pedang putih dan pedang di tanganku sangat besar. Dan pedang hitam di tanganku ditempa dari besi laut yang langka. Ketajaman dan kekerasannya tak tertandingi oleh pedangmu. Mendengar ini, Chen Feng mengangkat bahu dan tidak menganggapnya serius. Dia berkata, karena kamu begitu percaya diri, ayo serang. Sejak itu pedang tidak lagi memiliki keuntungan, kita hanya bisa menggunakan gerakan untuk menang. Dia menyipitkan matanya dan tiba-tiba menyembunyikan pisau pendek itu di bawah tangan kanannya. Ujung pisaunya menghadap ke arahnya, dengan postur yang aneh. Akhirnya penantiannya tiba. Melihat isyarat tersebut, Stefano tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia mengingatnya dengan sangat jelas. Kakak laki-lakinya meninggal karena kepindahan ini. Selama 4 tahun, trik misterius ini ada di kepalanya, menyiksanya selama 4 tahun penuh. Berikan nyawa kakakku. Dalam kegembiraan, Stefano siap menghentikan gerakannya dan bergegas maju secepat banteng. Pisau hitam di tangannya melingkari telapak tangannya, dan tiba-tiba menusuk ke depan, langsung menuju gerbang kehidupan Chen Feng. Erotis. Mata Chen Feng sedikit menyipit sebelum akhirnya bergerak. Gerakan ini muncul entah dari mana, tapi itu memenggal kepala 5 penguasa dunia malam yang gelap. Saya melihat tangan kanannya gemetar, dan pedang di bawah telapak tangannya menghilang. Dan dia mengulurkan tangan kanannya ke depan, membuat tipuan dengan telapak tangannya, dan tiba-tiba berbalik, dan pedang itu muncul dengan aneh di tangan kirinya. Sambil memegang pisau di tangan kirinya, dia menusukkannya langsung ke kepala Stefano. Yang disebut kesulitan adalah sejenis pisau tersembunyi. Artinya, dia dengan cepat menyembunyikan bentuk pisau di bawah tangannya, dan menggunakan tubuhnya untuk mengoper pisau itu, sehingga lawan tidak mengetahui di mana pisau itu berada. Kemudian gunakan metode menyerang di timur untuk menarik pertahanan lawan, lalu gunakan pedang pendek di sisi lemah untuk mencapai pukulan fatal. Chen Feng menggunakan trik ini untuk langsung membunuh kakak Stefano, dan memotong salah satu jari Stefano saat dia lengah. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.